Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fadla bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Puji serta syukur senantiasa kita curahkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat biring salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengikuti kembali pengajian kita, yaitu tentang masalah barang-barang yang tersembunyi yang ada di dalam hati, yaitu tentang beberapa sifat. Ada sifat yang terpuji dan juga ada sifat yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila suci hati itu dengan sebab membanyakkan zikir akan Allah Subhanahu wa taala, dengan membanyakkan akan zikir Allah Subhanahu wa taala daripada segala syahwat dunia, dan suci ia daripada sifat yang kejahatan yang di dalam batin, dan suci ia daripada segala maksiat yang batin, seperti suci ia daripada ujub, dan daripada riya, dan daripada takabur, dan daripada ghadab, dan daripada hasad, dan barang sebagainya, dan daripada segala sifat yang kejahatan yang di dalam hati. Ya, nah. Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam bahas pada Rabu yang lalu bahwasanya ada beberapa sifat yang membawa kepada kemenangan dunia dan akhirat, yaitu dinamakan dengan sifat yang baik. Dan adapun sifat yang terpuji, adapun dinamakan sifat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sifat yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang tercela, sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan perangai yang jahat. Ya, nah. Jadi dengan kita mengenalnya, insyaallah kita bisa menerapkan, kita bisa mengamalkan barang-barang yang telah kita ketahui, dan kita bisa keluar daripada kegelapan, yaitu kepada yang terang benderang, ya, yaitu dengan cara menuntut ilmu, dengan cara mengenal ilmu, dan dengan cara kita mengamalkan ilmu. Ya, nah. Kemudian bagi orang yang mempunyai sifat yang jahat ataupun sifat yang hina di dalam batinnya, maka bagi mereka itu, yang bahwa adalah mereka itu menuruti akan hawa nafsunya yang dititahkan oleh iblis ataupun oleh syaitan, dan dinamakan akan nafsu yang pertama ini, yaitu dengan nafsul amarah. Ya, nah. Jadi apabila ada di dalam hati sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, ya, sifat-sifat yang hina, maka
dinamakan orang itu statusnya mereka adalah dalam nafsul amarah. Jadi apabila hendak tim pegih hati, kita tidak mau membersihkan barang-barang yang jahat yang ada di dalam hati, sehingga membawa kepada keburukan bagi anggota, maka bagi orang ini adalah mereka mendapatkan nafsu yang pertama, nafsu yang sangat rendah, yaitu yang dinamakan dengan nafsu amarah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal menghikayahkan akan jalan Nabi Yusuf yang menyatakan ia akan nafsul amarah itu dengan katanya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarra'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu. Artinya tiada aku menyucikan akan diriku daripada kejahatan, karena bahwasanya nafsu itu sangat menyuruh dengan berbuat kejahatan. Jadi orang yang memiliki nafsu yang pertama, nafsu amarah, jadi nafsu amarahnya adalah membawa kepada dosa dan membawa kepada kemurkaan Allah, dan memotivasi pemilik nafsu ini kepada kehinaan. Jadi nafsu amarahnya hana kebajikan bagi mereka. Orang yang mempunyai nafsu amarah, maka bagi mereka tidak ada kebajikan. Tidak ada hal yang baik baginya. Hanya yang dilakukan adalah segalanya keburukan, adapun segalanya barang yang mendatangkan kepada dosa. Jadi salah satunya dengan cara mengamalkan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati. Apabila sifat yang tercela di dalam hati itu kemudian hendak tim untuk keluar daripada sifat tersebut, sifat yang mendatangkan kepada kemurkaan, yang mendatangkan kepada dosa, kemudian yang melahirkan orangnya, ataupun yang menciptakan orangnya kepada kehinaan, maka urangnya adalah dalam nafsu amarah. Tapi apabila kita mau berusaha keluar daripadanya, yaitu dengan bersifat-sifat yang baik, sifat yang terpuji, sifat yang tercela, maka orang itu telah meninggalkan daripada nafsu amarah. Nafsu amarah itu hanya kebajikan maksudnya. Apa yang kita kerjakan semuanya tidak ada kebajikan. Karena di dalam batin itu ada kejahatan. Dalam batin dina kejahatan. Walaupun dah buat kebajikan, tetapi kebajikannya sama dengan hana. Kaji gepegah dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu hikayah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyatakan dirinya, sungguh aku tidak terlepas daripada kejahatan. Karena nafsu amarah itu sangat menyuruh kepada kejahatan. Orang yang mempunyai nafsu amarah tidak ada kebajikan baginya, kecuali illa ma rahimallah, kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan nafsu yang baik, nafsu mutmainnah ya. Apabila kita masih gedanya manteng dalam kejahatan, terutama kejahatan yang batin,
sifat-sifat yang buruk dalam batin, nyan sungguh danyo hana yang god. Walaupun tak puput god, tetapi barangnya hana god. Nyan karena barang yang kita kerjakan sudah pasti dalam keadaan bersifat dengan sifat tercela, dalam keadaan riya, dan dalam keadaan sombong, dan dalam keadaan angkuh dan lain sebagainya. Walaupun tak semayang karena riya, kemudian kita berzakat karena riya, kemudian menuntut ilmu karena riya, kemudian puasa riya dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya kita tidak diberikan, tidak diridai, artinya tidak diridai kita menetap dalam nafsu amarah. Itu nafsu yang membawa kepada keburukan, kepada dosa, dan memotivasi pemiliknya kepada kehinaan. Tanya hina niku. Walaupun dianggap drone mulia, tanya kaya mulia, nak pangkat, nak jabatan, kita menganggap kita ini mulia dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya kita ini adalah dalam keadaan hina. Hina bak mata manusia yang betul, dan hina bak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak kalan, kita dalam keadaan mulia, dalam keadaan bagus dan dalam keadaan baik. Tetapi mereka itu adalah tertipu daripada syaitan. Jadi untuk keluar daripada nafsu amarahnya, untuk tertubit daripada nafsu amarah, yaitu yang pertama dengan kita mengenal Allah. Dengan cara kita mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Kemudian kita bisa mengamalkan dengan mengagungkan Allah. Apabila kita adalah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, maka akal itu yang telah pandai, sehingga hilanglah kebodohan. Jadi nafsul amarah itu akibat kebodohan. Kenapa orang mempunyai nafsu yang buruk? Diakibatkan karena kebodohan. Kebodohan, nafsunya adalah kebodohan, kegelapan. Jadi untuk menghilangkan kebodohan, yaitu dengan cara kita menuntut ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita tuntut untuk menambah akal, untuk menguatkan akal. Apabila kita meninggalkan ilmu, maka kebodohan akan datang. Akal akan lemah, nafsu akan kuat. Jadi hati itu cenderung kepada nafsu, diakibatkan orang itu dalam keadaan bodoh. Handati menuntut, handati minta ilmu, sehingga akal kita lemah. Sehingga nafsu dan tegang. Apabila urang bangai, bangai nafsu tegang. Karena bodoh, kejahilan. Kejahilan itu lawannya adalah kepandaian. Kepandaian itu itulah akal. Kejahilan itu itulah kebodohan. Jadi dengan kita mengenal ilmu, dengan kita menuntut ilmu, sama dengan kita pandai. Pandai itu bertambah apa? Bertambah akal. Bertambah akal. Dengan kita tidak mengetahui, tidak berilmu, kita ini akan bodoh. Bodoh itu kurang akalnya, sehingga mereka terjerumus kepada barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka meninggalkan barang-barang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka dalam keadaan
bodoh. Ya, sehingga maka untuk keluar daripada nafsu amarah, mesti kita keluar daripada kebodohan. Yang keluar daripada kebodohan yaitu dengan cara kita menuntut ilmu pengetahuan. Ya, nah, yaitu dengan cara ilmu yang pertama dasar tauhid, dengan kita mengenal Allah. Ya, lalu dengan kita mengenalnya, kita mengenal sifat-sifatnya seperti yang telah kita belajar pada Rabu-Rabu yang lalu, supaya kita bisa mengagungkan Allah. Nah, supaya kita bisa yakin, bisa tetap, bisa yakin dan bisa fokus dan bisa menghilangkan keraguan untuk kita berubudiah, untuk kita beriman kepada Allah, untuk kita mengerjakan perintah Allah. Ya, apabila kita tidak mengenal Allah, otomatis orang itu tidak akan mengerjakan perintah Allah. Dan apabila pun dia mengerjakan perintah Allah, maka dia kerjakan bukan karena Allah, ya, tetapi karena keinginan nafsunya. Ya, untuk lebih daripada nafsu amarah, yaitu dengan cara kita belajar, dengan cara kita punya ilmu. Yang terutama ilmu tauhid, ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia keluar daripada nafsu amarahnya lagi dengan cara kita banyak berzikir. Zikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menyebut Allah. Ada yang menyebut Allah dengan cara permanen, dengan cara berzikir sampai 70.000 kali zikir. Yaitu zikir la ilaha illallah. Ya, nah, dan juga dengan cara kita menyebut Allah dalam keadaan sehari-hari. Ya, di segala gerak, di segala perbuatan kita mesti mengucapkan bismillah. Ya, menyebut nama Allah dan mengucapkan doa-doanya. Ada doa ketika makan, ketika minum, ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika kita hendak berpergian dan lain sebagainya. Itu juga disebutkan dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dengan zikir, ya. Apalagi zikir yang sangat agung, zikir yang sangat besar, zikir la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah itu, ya, di sana ada penetapan, ya, nah, ada penolakan dan ada penetapan. La ilaha illallah itu adalah penolakan, tiada Tuhan selain Allah. Dan di sana juga ada penetapan, illallah, kecuali Allah. Kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya, maka zikirnya pun sangat kuat. Ya, maka orang-orang dulu mengerjakan zikir itu dengan cara suluk, dengan cara kalut dan lain sebagainya, dengan mengambil tarikat pada gurunya, ya, sehingga mereka bisa keluar daripada nafsu amarah. Ya, nafsu amarah. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu dengan cara kita belajar. Ya, kita belajar ilmu selain ilmu tauhid, juga kita belajar ilmu akhlak. Ya, nah, ilmu yang baik dengan akhlak-akhlak yang baik, sehingga dengan itu kita juga bisa keluar daripada nafsu amarah. Ya, nah, intinya dengan adanya ilmu, tentu saja orang itu akan keluar daripada kegelapan. Yang nafsu amarah itu nafsu kegelapan, nafsu iblis, nafsu yang tenggelam di dalam kegelapan. Jadi kegelapan itu diakibatkan karena kebodohan. Ya, nah, untuk kita mendapatkan cahaya, untuk kita mendapatkan, ya, penerangan, untuk kita keluar daripada kejahatan, mesti kita minta ilmu ini. Nah, dengan ilmulah kita bisa keluar, ya, daripada barang-barang yang buruk. Kita bisa membedakan mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan barang-barang yang dilarang. Kemudian apa kerugian
bagi orang yang mendapatkan yang bernafsu amarahnya. Putra kerugian bagi uringan. Yang pertama, tidak diterima ibadahnya oleh Allah. Karena apa saja yang mereka kerjakan itu adalah semuanya kejahatan. Walaupun mereka solat, walaupun mereka puasa dan lain sebagainya, tapi dilakukan dalam keadaan riya, dalam keadaan kejahatan. Yang pertama, kerugiannya kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruginya lagi, kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruginya lagi, kita akan diazab. Mulai dari kehidupan di dunia, kemudian kehidupan alam kubur, sampai kehidupan mahsyar, sampai kehidupan berakhir kepada neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Jadi nafsu amarahnya yang lahir langsung nunggu. Ada yang nyata tingkat pertama. Dia tidak solat, dia tidak puasa, dia mengupat orang, dia mencuri, membunuh, minum arak dan lain sebagainya. Ini tingkat pertama. Nyata. Dia tidak mengerjakan kebajikan. Hanya yang dikerjakan keburukan. Ada tingkatnya di bawahnya lagi. Ada dia kerjakan kebajikan. Dan juga dia mengerjakan keburukan. Tetapi kebajikannya itu dikerjakan semata-mata hanya karena mengharapkan sesuatu, adapun hanya mengharapkan pujian daripada manusia. Jadi han lepas, tidak akan terlepas manusia daripada berbuat jahat kecuali mereka keluar daripada nafsu amarah. Nafsu yang membawa kepada kejahatan. Habis-habis terpupuk kejahatan apabila kita dalam nafsu amarah. Maka perlu ilmu pengetahuan. Untuk keluar daripadanya, yang pertama perlu ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Yang kedua perlu ilmu akhlak, ilmu untuk memperbaiki hati daripada sifat-sifat yang jahat dan beramal dengan sifat yang terpuji, dengan sifat yang baik. Kemudian cara yang ketiga, dengan cara kita berzikir, dengan cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara permanen ataupun dengan cara terus-menerus setiap saat. Lagi yang kali dah pegah dikut berzikirnya. Yang tiada khusus dalam zikir, ada juga zikir sehari-hari. Zikir sehari-hari, selain zikir kita selepas daripada solat, juga ada zikir kita menyebut Allah di setiap pekerjaan yang baik, di setiap perbuatan yang baik, di setiap ucapan yang baik dan lain sebagainya. Yang baik perintah maupun barang yang mubah. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun barang yang sunat. Gimana? Biji amalan harian. Biji amalan harian. Pada ada pupuk kewajiban juga kita mengingat Allah dengan kita membaca bismillah. Kemudian ada pupuk barang yang sunat. Juga kita mengingat Allah, kita membaca bismillah. Juga kita mengerjakan barang yang mubah, seperti makan, minum, pakai pakaian, jima dan lain sebagainya. Mandi, pakai minyak wangi. Yang benar mandum kita menyebut Allah dengan cara kita membaca bismillah. Dan doa-doa yang khusus seperti di ketika kita makan. Yang cara untuk udahnya keluar daripada nafsu amarah. Kemudian yang kedua disebutkan dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah
nafsu yang bercampur antara kebaikan dan kejahatan. Nafsu lawamah, nafsu yang bercampur antara kebaikan dan keburukan. Mereka mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan petunjuk, sehingga mereka mengerjakan kebajikan. Juga mereka tidak bisa terlepas daripada kejahatan. Kadang-kadang sekali-sekali juga mereka mengikuti perintah daripada syaitan, perintah daripada nafsunya, untuk mengerjakan maksiat. Yang umumnya terjadi, bak level-level, gerdak-dak ni nunggu. Inai dua. Nafsu yang kedua, lawamah. Lawamah itu orang telah mendapat petunjuk. Orang nak mendapat hidayah. Sehingga dengan hidayah itu, dengan petunjuk itu, mereka mengerjakan beberapa kebajikan. Mereka mengerjakan perintah Allah, baik perintah yang sunat, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunat. Juga mereka berusaha meninggalkan barang yang haram. Tetapi juga mereka tidak bisa terlepas daripada kejahatan. Sekali tiga ke lang ruang nunggu, tak ikuti ajakan daripada syaitan. Terlebih banyak terjadi, yaitu di dalam hati. Dalam hati ni. Karena hati itu tidak bisa dinilai oleh manusia, tidak bisa dilihat, tetapi Allah melihatnya. Walaupun orang sedang solat, orang sedang belajar, juga kadang-kadang dalam hati itu ada kejahatan. Sifat yang buruk lah hati itu, ada sifat yang jahat, sehingga sekali-sekali kita terjerumus kepada kejahatan itu. Juga hinan hana aman. Nafsu pertama otomatis 100% hana aman. Nafsu amarah 100% orang tidak aman. Bila dia mati, otomatis dalam azab. Dalam azab. Nafsu amarah hinan 50 nunggu. 50 aman, 50 hana aman. Orang yang menafsul amarah, nyan juga nafsu golom aman, artinya golom tenang. Hana tenang. Nyan nafsu amarah bunuh, cibrat dah hana tenang, lagi angin badai. Han tenang. Punya hana tenang, tidak saja hana selamat nunggu. Orang tidak tenang, tidak selamat. Lagi tajak di talau nunggu. Atas titi yang kecil. Tajak di tutua bak pinung. Punya hana tenang, tidak saja hana selamat. Menyena ketenangan. Bacut. 3 ke selamat, 3 ke hana. Lagi hidup bak nafsu lawamah bunuh. Tapi punya betul-betul tenang, nyan sabi-sabi selamat. Itu pada nafsul mutmainnah. Nafsul jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Han goyang li. Watena masalah, langsung gedeng ke fikir. Kena lihat bertuh baru fikir. Tenang ni. Tenang. Ada tenang kepikir tu, nyo putra kerugian, putra keuntungan. Keuntungan hana yang nak kerugian, berarti mundur. Nyakin kat tenang. Tenang kepikir le. 3 cari igop, hana tenang ke, ketiga dah bala. Kadang 2 ke bala. Nyamut mainah tenang le.
Hati tenang sabar le. Bah cari menuaga, bah melega, kan? Tinggal selamat. Nah. Jadi nafsu yang keduanya, nafsu lawamah katanya bihnan hana tenang. Nah. Mantang goyang. Hinan kalau mana ketenangan. Jadi 50-50 ni. Karena bercampur kejahatan dengan kebajikan. Di ketika orang suka mengerjakan kejahatan, urang nafsu lawamahnya galak ke puput kebajikan, galak ke. Dan juga dia mengerjakan kejahatan, dia ke puput kejahatan nanti baru menyesal ke. Benci ke kejahatan tapi hai ke pelahara dari kejahatannya. Yang keperintah galak ke. Ya berketim, sembahyang jamaah ketim, jauh masjid ketim, puasa ketim, puasa sunat ketim. Wadai bak buat masjidnya bengih ke buat masjid. Tapi hai ke pelahara dari masjid. 3 garu ke puput. Alih ke puput dia baru menyesal. Aduh, kepu puput. Nyan bak katanya retak-retak. Nyan. Kebanyakan umum. Kebanyakan daripada tak tanya. Yang kemudiannya nunggu. Tapi hinan juga hang gebidu, hang gebi tetap hinan guyup pelahara. Mesti melepaskan diri. Mesti kita lepaskan diri daripadanya untuk keluar daripada nafsu lawamah, supaya kita mendapatkan tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang lebih hebat, yaitu kepada nafsul mutmainnah. Teman kiban ciri-ciri urang nafsul mutmainnahnya. Dan apabila suci hati itu dengan sebab membanyakkan akan zikir akan Allah daripada segala syahwat dunia. Apabila kita mengutamakan mengingat Allah dan mengutamakan akhirat daripada dunia, dan suci ia daripada sifat yang jahat yang ada di dalam batin. Seperti iri dengki, hasad, iri dengki, ghadab, sombong dan lain sebagainya. Dan suci ia daripada segala maksiat yang batin. Seperti suci ia daripada ghadab. Kuat marah. Dan daripada riya. Tidak ikhlas. Dan daripada takabur. Sombong, takabur. Dan daripada hasad dan lain sebagainya. Dan daripada segala sifat yang jahat yang di dalam hati, maka dinamakan akan dia, yaitu nafsul mutmainnah. Dan yaitu yang murad dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai nafsu yang mutmainnah, artinya hai jiwa yang tenang, kembali engkau kepada Tuhanmu. Padahal engkau ridha akan Tuhanmu, dan ridha Tuhanmu akan dikau. Dan masuklah engkau ke dalam perhimpunan martabat hambaku yang aku kasih akan dia. Dan masuklah engkau ke dalam syurgaku serta anbiya dan aulia dan para syuhada. Apabila kita nyoka suci hati dengku daripada sifat-sifat yang tercela,
daripada kejahatan-kejahatan yang ada di dalam hati, nyo gedanyo katenang. Yang sudah naik tingkatnya kepada nafsul mutmainnah. Yang jiwa yang tenang. Jiwa yang mendapatkan kerizaan daripada Allah. Gedanyo riza kepada Allah sebagai Tuhan tu. Gedanyo karida kepada Islam sebagai agama tu. Gedanyo karida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi tu. Sehingga rizalah Allah kepada gedanyo. Apabila gedanyo karida kepada Allah, gedanyo karida kepada agama, gedanyo karida kepada nabi, maka di ketika itu datanglah riza Allah kepada gedanyo. Ya, barulah gedanyo gegasihlah Allah. Barulah kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dimasukkan sebagai hamba-hamba Allah. Ya, dan mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, yang serta para nabi, para aulia dan para syuhada. Ya. Tapi apabila kita tidak mau keluar daripada sifat-sifat yang jahat, daripada sifat yang tercela yang ada di dalam batin, maka sungguh kita ini berada dalam nafsul amarah ataupun di dalam nafsul lawamah yang tidak akan terjamin akan keselamatan dunia dan akhirat. Nyan hanan. Tapi danyo terus tunggu. Jadi pertanyaan, seukuran kita ini apa bisa? Bisa, insyaallah bisa. Ya, karena yang menerima kita Allah. Yang menerima kita dan tidak menerima itu Allah. Allah menerimanya apabila Allah telah senang kepada kita, maka Allah terima. Artinya, gedanyo budak terima Allah ialah sebagai Tuhan. Dia yang lurung, kapan riza Allah itu akan datang? Kapan riza Allah akan datang kepada kita? Jawabannya apa? Apabila kita telah menerima Allah sebagai Tuhan. Artinya menerima, kita senang dengan semua aturan Allah, dengan semua perintah. Dan kita terima semua ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik tentang rezeki, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian juga kita terima Islam sebagai agama. Dan kita orangnya agama Islam. Tapi dalam dendek kita kata terima Islam. Bagaimana cara menerima Islam? Kita hidup berdasarkan daripada undang-undang Islam, hukum Islam. Dan dalam Islam itu ada perintah, ada larangan dan lain sebagainya. Kita terima dengan senang hati, dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Dan yang ketiga, kita menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Bagaimana cara menerima nabi itu? Kita beramal sesuai dengan apa yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiban ke gambar ibadah Nabi itu. Bagaimana cara adab-adab dan bagaimana cara dalam beribadah. Jadi aturan madum yang kali dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi dalam sembahyang niku. Kita menerima Islam. Lalu kita mengerjakan salat. Kita kerjakan salat tidak sesuai seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi ini kita terima Islamnya tidak tulus dan kita tidak menerima Nabi. Nabi mengerjakan salat awal waktu, berilmu, awal waktu, berjamaah. Kemudian ada zikir, kemudian ada sunat qabliyah ba'diyah, kemudian doa. Yang gambaran
daripada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga wajib menerimanya. Bagaimana cara kita menerimanya? Kita contohkan, kita usahakan untuk mencontohkan barang-barang yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti solat, kita cari ilmu untuk mengerjakan solat itu, dan kita kerjakan solat itu di awal waktu dan dalam keadaan berjamaah dan berzikir. Kemudian mesti ada sunat ba'diyah qabliyah, kemudian mesti ada doa. Yang bukti gedanya tak terima Nabi sebagai Nabi, sebagai pesuruh Allah, sebagai contoh teladan. Kiban cara ada bubu Islam, lagi bubu oleh Nabi Muhammad. Ke lagi galak gedanya ku. Gedanya dah semayang jid, dia dah puasa jid, tapi lagi galak road. Duran road. Dah puasa kibat duran road, semayang duran road, dah pejubu duran road. Lagi hut road. Tapi kan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengar adanya waman nabi yuka, siapa nabi engkau, yang hanjit dah jawab minggu. Apabila jinong adanya dah puput perintah hana sesuai lagi puput oleh Nabi. Tapi benar kita berusaha, mesti kita berusaha untuk mengerjakan Islam seperti yang telah dikerjakan, yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Be lagi mangat road, be lagi hut road. Baik secara ibadah zahir adapun dalam ibadah batin. Dia benar usaha. Nyan baru druh riza Allah kepada dia. Ngeng kami kadruh, kasenang Allah dia. Karena dia kasenang Allah sebagai Tuhan dia. Kasenang di Islam sebagai agama dia. Kasenang di Nabi sebagai contoh kepada dia. Kada terima, kada tempubul lagi nyan. Baru terima dia. Baru terima dia oleh Allah. Kan awai rida Allah kepada dia, baru terus rida dia kanyan. Berawai rida dia kepada Allah, kepada agama dan kepada Rasul, baru Allah rida kepada dia. Hinan kunci ji sangat. Tidak yang empat road. Pu Allah narida gelung, talu road, lung narida ke kanyan. Nak senang dengan Allah. Yang dumna nak agungkan Allah. Dumna nak utamakan Allah daripada barang yang lain. Yang kena sama dengan pada waktu tadi. Yang ada yang lain nak terima oleh Allah. Islam yang bila Allah kepada dia kada terima. Dumna kada berjuang untuk agama. Dumna kada ibadah untuk agama. Dumna kada berjuang untuk Islam, untuk menegakkan Islam. Dumna kana. Kada terima Islamnya, kada senang dengan hukum Islam adum. Mereka senang, dia berarti kada senang Allah pada dia. Menancit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sangat jauh nunggu. Menyahana ada terima Nabi sebagai Nabi itu dah jeb ia dengan jawab dah nunggu. Dengan jaranyo, Ana bismillah. Bukti kita menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. Bagaimana adab yang telah diajarkan? Dengan tangan kanan dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru dijib ya. Tak pegang dia hai PDJI yang jarawi. Nya nan terima Nabi ron. Tak pegang le nak terima Nabi, nya terima Nabi, nak terima lah aturan kalian. Bagaimana kita cara makan, cara minum, cara tidur, itu bukti kita menerima Rasul. Karenanya mandum dicontohkan oleh Nabi itu. Semuanya adalah rapi, disusun dan dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk dipublikasikan pada umat agar umat itu bisa mengambil pedoman supaya berbeda antara hamba Allah, berbeda antara orang Islam, berbeda umat Nabi dengan hamba yang lain, dengan orang agama yang lain,
dan dengan ajaran yang lain. Supaya mengatakan supaya beda orang Islam dengan orang kafir. Nyan hamba kata apa? Tajib iya dengan unun dah baca bismillah. Inilah perbedaan antara Islam dan kafir. Kafir hana aturan. Mereka ada tangan kanan, tangan kiri, suka-suka mereka minum. Bagaimana cara mereka? Hana aturan. Tapi danyo Islam. Kita ini arti Islam selamat, salim, sejahtera. Pajan dia selamat. Apabila kata amalkan Islam, kiban dah amalkan Islam niku. Lagi amaikan le Nabi. Mesti lagi nya. Bagaimana cara kita mengamalkan Islam? Melakoni Islam ataupun menjalani Islam. Dan itu contohnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyahana ada contoh pada Nabi yang kita kerjakan itu di luar daripada hukum Islam. Artinya kita tidak menerima Islam. Hanya terima kepada Tuhan, ya Allah. Ini terima. Kan? Hanya terima.